Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiri Aprianti dengan NIM 08011282025055, mata kuliah Pemrograman Komputer, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Sini saya akan membuat 3 program, yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan, yang kedua program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan, yang ketiga program yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10. Di sini saya akan membuat program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Pertama, kita ketikkan dulu file headernya, yaitu include iostream, karena kita akan menggunakan fungsi cout, cin, dan endl. Lalu ketikkan using namespace std. Nah, setelah itu in main, lalu mulai program utama. Nah, program utama itu pertama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan, yaitu x_10, variabel n, variabel i, variabel j_10, dan k dengan tipe datanya yaitu integer. Lalu ketikkan cout, masukkan banyaknya bilangan cin n. Lalu for i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, i++. Statementnya cout bilangan ke i, cin xi. Selanjutnya for i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, i++. Statementnya kita gunakan pernyataan if, itu kondisinya xi modulo 2 sama dengan 0, cout-nya xi genap. Lalu pernyataan for lagi, i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, i++. Statementnya menggunakan pernyataan if dengan kondisi xi modulo 2 tidak sama dengan 0, cout-nya xi ganjil. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ketik build and run. Nah, di sini kita coba masukkan banyak bilangannya, yaitu 2. Dan untuk bilangan yang pertama yaitu 8, dan bilangan kedua yaitu 5. Nah, maka outputnya 8 genap, 5 ganjil. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengapa bisa mendapatkan output berupa 8 genap, 5 ganjil. Nah, pertama kan masukkan banyaknya bilangan. Kita masukkan 2. Jadi 2 ini disimpan ke variabel n. Lalu masuk ke for i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, i++. Untuk i sama dengan 1, i kecil sama dengan 2, itu kan bernilai benar, maka cetak bilangan ke 1. Nah, bilangan ke 1 yang kita inputkan tadi kan 8, jadi cetak 8. Lalu i++. I++ berarti 1 tambah 1, 2. I sama dengan 2, kecil sama dengan 2. Bernilai benar, maka cetak bilangan kedua. Bilangan kedua yang kita cetak tadi itu 5. Lalu I++. I terakhir itu 2. 2 tambah 1, 3. 3 kecil sama dengan 3. Kecil sama dengan 2. Bernilai salah. Maka pernyataan for selesai. Masuk ke for selanjutnya. I sama dengan 1, i kecil sama dengan n, i++. Untuk i sama dengan 1. I 1 kecil sama dengan 1 bernilai benar, maka masuk ke pernyataan if. X1 itu tadi kan kita masukkan 8. 8 modulus 2 sama dengan 0 kan bernilai benar, maka cetak X1-nya itu 8 genap. Lalu i++. 1 tambah 1, 2. 2 kecil sama dengan 2 kan bernilai benar, maka masuk ke if. Masuk ke if. X2-nya tadi kan 5. 5 modulo 2 sama dengan 0 bernilai salah, jadi tidak dicetak. Lalu masuk ke i++.
I plus-nya jadi I sama dengan 3. 3 kecil dari sama dengan 2 bernilai salah, maka pernyataan for selesai. Masuk ke for selanjutnya. I sama dengan 1, I kecil sama dengan N, I plus. Untuk I sama dengan 1, 1 kecil sama dengan 2 bernilai benar. Maka masuk ke pernyataan if X1 modulo 2 tidak sama dengan 0. X1 tadi itu kan 8. 8 modulo 2 tidak sama dengan 0 itu bernilai salah. Maka tidak dicetak. Masuk ke I plus. Sekarang I sama dengan 2. 2 kecil sama dengan 2 bernilai benar. Maka masuk ke pernyataan if X2 modulo 2 tidak sama dengan 0. X2-nya tadi itu 5. 5 modulo 2 tidak sama dengan 0 itu bernilai benar. Maka cetak X1, X2-nya itu 5 ganjil. Maka outputnya itu 8 genap dan 5 ganjil. Selanjutnya, program mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Pertama, kita ketikkan file header-nya yaitu include iostream, lalu using namespace std, lalu in main. Nah, program utamanya pertama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan, yaitu variabel A, variabel B, variabel I, variabel C, variabel KPK, variabel FPB, dan tipe datanya yaitu integer. Lalu kita ketikkan nilai awal dari variabel KPK yaitu 0. Lalu cout masukkan bilangan pertama, in A, cout masukkan bilangan kedua, in B, lalu gunakan pernyataan for I sama dengan 1, I kecil sama dengan B, I plus. Statementnya KPK sama dengan KPK plus A. Lalu gunakan pernyataan if dengan kondisi KPK modulo B sama dengan 0. Jika benar, maka outputnya KPK adalah KPK. Lalu kita gunakan pernyataan if dengan kondisi A besar dari B, maka C sama dengan B. Else, C sama dengan A. Lalu gunakan pernyataan for I sama dengan 1, I kecil sama dengan C, I plus. Statementnya gunakan pernyataan if A modulo I sama dengan 0 dan B modulo I sama dengan 0, maka FPB sama dengan I. Cout-nya FPB adalah FPB. Lalu kita coba jalankan. Lalu masukkan bilangan pertama. Kita masukkan 4. Bilangan kedua yaitu 2. Outputnya KPK adalah 4 dan FPB adalah 2. Lalu saya akan menjelaskan alur jalannya program sehingga menghasilkan output KPK adalah 4 dan FPB adalah 2. Yaitu saat masukkan bilangan pertama, kita inputkan 4 sehingga variabel A bernilai 4. Lalu cout masukkan bilangan kedua, kita inputkan 2 sehingga variabel B bernilai 2. Lalu masuk ke pernyataan for I sama dengan 1, I kecil sama dengan B, I plus. Karena B sama dengan 2, terus I dimulai dari 1 sehingga I sama dengan 1, 1 kecil sama dengan 2, karena bernilai benar maka masuk ke statement KPK sama dengan KPK plus A. KPK di sini memiliki nilai awal yaitu 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu if KPK tadi itu 4 modulo 2 sama dengan 0 kan bernilai benar, maka cetak KPK adalah 4. Lalu karena benar dan kita menggunakan fungsi break sehingga berhenti. Masuk ke
pernyataan if A besar B, A-nya 4, B-nya 2, 4 besar dari 2 bernilai benar, maka C sama dengan B, yaitu C sama dengan 2. Lanjut ke pernyataan for I sama dengan 1, I kecil sama dengan C, I plus plus. C sini tadi kan 2, sehingga I sama dengan 1 sama dengan 2, karena bernilai benar, maka masuk ke statementnya if A modulo 1 sama dengan 0 dan B modulo 1 sama dengan 0. A tadi itu 4 modulo 1 sama dengan 0 dan 2 modulo 1 sama dengan 0 bernilai salah, sehingga lanjut ke I plus plus. Sekarang I sama dengan 2 kecil sama dengan 2 bernilai benar, maka if 4 modulo 2 sama dengan 0 dan 2 modulo 2 sama dengan 0 bernilai benar, sehingga FPB sama dengan I. FPB sama dengan 2. Maka Cout-nya FPB adalah 2. Sehingga output yang kita miliki yaitu KPK adalah 4 dan FPB adalah 2. Terakhir yaitu program menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Pertama, kita ketikkan dulu file header-nya yaitu include iostream. Lalu ketikkan using namespace std email. Program utamanya, pertama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Tipe datanya itu integer, variabel data dengan misalnya array 100. Selanjutnya integer, variabel jumlah, dan variabel n. Lalu cout, masukkan banyak data. Cin n. Lalu kita gunakan pernyataan for integer I sama dengan 0, I kecil dari n, I plus plus. Statementnya cout data ke I tambah 1. Lalu cin data I. N pernyataan for. Selanjutnya cout banyak kemunculan data lebih dari 3 kali.
Selanjutnya, untuk menghitung proses kemunculannya, kita gunakan pernyataan for integer. H sama dengan 0, H kecil dari N, H++. Statementnya, inisialisasikan jumlah sama dengan 0, lalu gunakan pernyataan for lagi, integer I sama dengan 0, I kecil dari N, I++. Statementnya, kita gunakan pernyataan for dengan kondisi data H sama dengan data I. Lalu jumlah plus. Selanjutnya kita gunakan pernyataan if lagi, if dengan kondisi data H sama dengan X tidak sama dengan data H-1, maka if jumlah besar dari 3, cout data H. Else tidak ada. Break. Kita jalankan. Misalnya masukkan banyak data. Misalnya kita masukkan 6. Data ke-1 1, data ke-2 2, data ke-3 2, data ke-4 3, data ke-5 5, data ke-6 4. Outputnya banyak muncul data lebih dari 3 itu tidak ada, karena tidak ada data yang muncul lebih dari 3 kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.